Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah Bapak Ibu, saya sampaikan seperti ini rancangannya. Jadi untuk pelaksanaan PAS itu dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Mei. Yaitu ada yang istilahnya PAS utama dan ada PAS susulan. Nah, yang tabel yang di layar ini adalah tabel pelaksanaan PAS untuk kelas 10 rancangannya. Nah, ada istilah PAS utama, ada PAS susulan. Untuk PAS utama itu dilaksanakan dari tanggal 9, yaitu Senin tanggal 9 sampai dengan Selasa tanggal 10 Mei 2022. Nah, pada saat hari Senin ini ada 2 jenis mata ujian, yaitu kami namakan ujian A dan ujian B. Ujian A dilaksanakan dari jam 8 sampai dengan jam 9.30, yaitu 1,5 jam. Kemudian istirahat 30 menit, dilanjutkan lagi jam 10 sampai jam 11.30 untuk ujian B, dan seterusnya seperti hari Selasa, yaitu ujian C dan ujian D. Kemudian ujian A ini adalah gabungan dari mapel-mapel, yaitu soalnya terpisah Bapak Ibu, bukan dalam satu soal itu terdapat mapel agama, mapel PPKN, itu bukan seperti itu, tetapi dipisah nanti, yaitu agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan penjaskes untuk ujian A. Kemudian ujian B, sejarah, seni, bahasa Bali, dan bahasa Inggris, dan seterusnya seperti itu. Nah, jumlah soal kami rancang, yaitu masing-masing jumlahnya adalah 10. Menyesuaikan juga. Nah, kira-kira seperti itu untuk jumlah soalnya. Nah, kemudian ini juga untuk Bapak Ibu wali kelas untuk menyampaikan, menekankan lagi kepada siswa perwaliannya atau kelas perwaliannya bahwa PAS utama itu seperti yang saya sudah share sebelumnya, yaitu bahwa PAS utama atau PAS itu bisa diikuti bagi siswa yang sudah memenuhi syarat mengikuti PAS, seperti menyelesaikan seluruh program pelaksanaan program pembelajaran, seperti mengikuti kegiatan pembelajaran, melengkapi tagihan atau challenge-nya, kemudian ada UH, PTS, dan sebagainya. Kemudian yang B, telah mengikuti kegiatan PKL Prakrin Remagang bagi kelas 11 PH dan 11 TB. Yang C, mengikuti tata tertib sekolah seperti grooming dan peraturan-peraturan lainnya. Yang D, nah ini yang terpenting, yaitu menyelesaikan administrasi sekolah seperti pembayaran damas, uang pakaian, dan sebagainya. Nah, itu syarat-syaratnya. Kemudian PAS susulan itu diikuti bagi siswa yang sudah memenuhi syarat PAS, cuma kemungkinan nanti di PAS utama mengalami kendala teknis atau juga belakangan dalam memenuhi syarat mengikuti PAS. Berikutnya, jenis soal itu dibebaskan. Jadi Bapak Ibu guru yang menyusun soal nanti itu dibebaskan, bisa objektif atau pilihan ganda, bisa juga uraian. Kemudian juga soal yang dibuat ini tolong diusahakan berkaitan dengan penguatan literasi dan numerasi. Juga terkait dengan proyek yang dibuat, kemudian juga diusahakan sesuai dengan program keahliannya. Untuk PAS ini dilaksanakan melalui Google Form. Nah, di sini nanti dari di bidang kurikulum nanti akan memberikan link Google Form. Nanti Bapak Ibu guru yang menyusun soal, nanti di link tersebut Bapak Ibu bisa menyusun soalnya di sana. Kemudian PAS itu dilaksanakan secara luring ke sekolah. Jadi
siswa membawa gadget atau HP-nya ke sekolah, kemudian Bapak Ibu pengawas nanti datang ke ruangan kemudian melakukan pengawasan seperti evaluasi atau pas-pas yang sebelumnya seperti itu. Jadi dilaksanakan melalui online tetapi secara luring datang ke sekolah. Kemudian saya lanjutkan ke yang kelas 11. Nah, hampir sama Bapak Ibu teknisnya, bahwa untuk kelas 11 itu berurutan nanti. Kalau misalkan kelas 10 itu hari Senin tanggal 9 sampai dengan hari Selasa tanggal 10, maka kelanjutannya itu untuk kelas 11 tanggal 11, Rabu tanggal 11 sampai dengan Kamis tanggal 12. Sama halnya juga dengan pas susulannya. Itu kalau untuk kelas 10 itu dimulai dari hari Selasa, Rabu, maka pas susulan untuk kelas 11 yaitu Kamis dan Jumat. Nah, teknisnya juga sama, yaitu ada ujian, kami namakan ujian A, ujian B, ujian C dan D. Nah, di sini ada mapel-mapel yang ada di dalamnya seperti itu. Namun jumlahnya di sini ada perbedaan untuk di kelas 10 dan 11. Nanti Bapak Ibu silahkan simak seperti apa. Berikutnya yang membedakan nanti, jadi untuk pas ini dilaksanakan secara luring ke sekolah oleh kelas 11 MM atau multimedia dan 11 akuntansi atau AKL. Sedangkan kelas 11 PH dan kelas 11 TB itu melaksanakan pas dari rumah atau dari tempat PKL-nya. Jadi seperti itu rancangannya. Dan yang sampaikan juga terkait dengan syarat-syarat ini, nanti kita melihat situasinya, bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya share terkait dengan syarat dari mengikuti PAS, kemudian juga bagaimana kaitannya dengan administrasi sekolah, damas, pakaian dan sebagainya, agar bisa mengikuti PAS utama. Jadi administrasi sekolah itu diharapkan bisa terpenuhi di hari Kamis tanggal 28 April 2022. Karena setelah itu 1 minggu di awal bulan Mei itu, kalau nggak salah sesuai dengan edaran gubernur, itu adalah cuti bersama. Setelah cuti bersama selama 1 minggu itu tanggal 9 langsung dilaksanakan PAS. Nah, nanti tolong diingatkan kepada Bapak Ibu wali kelas, ke siswa perwaliannya agar memenuhi kewajibannya, yaitu administrasi sekolah, damas, pakaian dan sebagainya. Demikian yang bisa yang sampaikan. Nanti untuk lebih lanjut kita koordinasi lagi. Terima kasih.